Nanti terkontrol pertanyaannya. Oke, Bung Rizal, ini kan kita menghadapi Pilpres dan Pileg nih. Dengan 3 kontestan Pilpres, kontestan Capres yang ada, kira-kira mana yang paling oke menurut Bung Rizal? Dari ketiga capres yang paling oke. Yes. Semua oke. Gini ya, udah pasti oke lah. Iya. Yang ini maksudnya ini yang paling layak kita pilih ya. Betul supaya masyarakat jangan salah pilih nih. Sebenarnya kurang tepat kalau kita katakan yang mana yang paling bagus dari ketiga capres ya, karena ini menyangkut demokrasi, bukan ujian. Kalau ujian tertulis bisa jadi ada dari ketiga capres ini yang nilainya paling tinggi ya. Iya, betul. Tapi ini kalau kita mau tahu siapa pasangan capres cawapres yang terbaik, lihat saja rekam jejaknya. Lihat pengalamannya. Dulunya mereka siapa? Karena ini menyangkut pemerintahan ya, kepala pemerintah, kepala negara, maka pengalaman yang paling cocok yang bisa kita kaitkan adalah pengalaman memimpin sebuah daerah. Tiga-tiganya kan pernah? Enggak lah. Oh ada, 2 ada. Nah, meski kita sebutlah satu-satu. Anies pernah memimpin Jakarta. Betul. Prabowo tidak pernah. Tapi Gibran pernah kan? Wali kota. Dengar dulu. Oh, capresnya. Dulu. Oh ya, siap. Ini masih mau terusin nggak? Iya, silakan. Ya, oke. Capresnya dulu. Capres dulu. Siap. Anies memimpin 1 periode penuh 5 tahun. Ya. Prabowo tidak pernah memimpin sebuah daerah, bahkan teritori pun setahu saya dia tidak pernah. Artinya sebagai Pangdam pun belum pernah ya. Dia hanya sebagai Kopassus ya. Kemudian Ganjar Pranowo 2 periode 10 tahun. Jateng, Jawa Tengah itu daerah terpadat penduduk di Indonesia, salah satu daerah terpadat penduduk di Indonesia dengan sekian banyak problemnya. Iya betul. Ya kan, banyak sekali problem di situ. Sebutkan aja semua problem ada di situ. Dan Ganjar memimpin daerah itu selama 10 tahun. Anies juga begitu, di Jakarta juga problem banyak sekali dan Anies bisa memimpin selama 5 tahun. Nah, ketiga, kalau kita lihat dari sudut kepemimpinan atau pernah memimpin sebuah daerah, maka tinggal 2 kan? Iya. Anies dan Ganjar. Oke. Nah, kemudian lagi karena mereka akan menjadi pemimpin negara, tentu akan memimpin juga birokrasi. Iya. Maksudnya kementerian-kementerian lama mengendalikan ya kan, mengkoordinasikan. Nah, kita lihat lagi. Oke, kita anggaplah ini second line-nya. Pemimpin keduanya cawapres. Kalau di Anies ada Muhaimin. Sepanjang yang saya tahu, Muhaimin pernah memimpin Menaker, Menteri Tenaga Kerja. Tapi tidak habis periode masalah ya. Saya tahu kan. Dan saya tidak melihat ada prestasi atau ada hal-hal yang menonjol di masa kepemimpinan Caimin. Tapi kalau dia di PKB, dia berhasil memimpin PKB dari dia merebut, ya ada yang bilang merebut ya. Memimpin dari Gus Dur sampai hari ini. Nah, kita lihat cawapres dari Ganjar. Wah ini Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini lengkap dia ya. Dia pernah jadi menteri. Nggak tanggung itu, Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu saat dia memimpin Menteri Pertahanan dia masih muda, umurnya baru pertengahan 30-an kalau nggak salah, 35, 36. Dia memimpin Kementerian Pertahanan berarti dia memimpin para jenderal-jenderal di bawahnya kan? Pertahanan kan? Jenderal atau tentara. Kemudian dia memimpin Mahkamah Konstitusi. MK itu apa ya kita bilangnya, garda terakhir konstitusi kita. Kalau ada yang nggak setuju sama konstitusi, bawahnya ke MK. Gugatnya ke MK. Begitu juga ada dengan hasil pemilu. Kalau ada yang tidak setuju dengan pemilu, bawahnya ke MK. Jadi Pak Mahfud ini harus betul-betul kuat ini, harus betul-betul bagus ya. Jangan jadi kayak mahkamah keluarga yang orang-orang bilang sekarang lah kan. Dan waktu Pak Mahfud jadi ketua MK, gimana prestasinya? Pak Mahfud menjadi ketua MK, beliau pernah menuntaskan kasus cicak buaya, kasus buaya. Iya betul, yang cukup ramai saat itu ya. Dan beberapa lagi ada kasus-kasus pemilu lah. Dan tidak pernah terdengar sisi gelap beliau saat memimpin MK. Padahal MK itu rawan sekali loh. Orang berperkara itu bawa duit bergoni-goni. Itulah ya. Nah, jadi kalau Pak Mahfud juga pernah di legislatif di DPR ya. DPR mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. PKB ya. Partai Caimin.
tapi itu di masa Gus Dur. Mata Gus Dur. Ya. Jadi Mahfud MD anak buahnya Gus Dur gitu. Iya. Kita anak buahnya Caimin marah deh Pak Mahfud ya. Nah, oke. Balik lagi ke tadi kan, siapa yang terbaik? Ya, Prabowo belum dibilang. Prabowo kan nggak pernah. Oh, nggak pernah mimpin. Nggak pernah. Gibran. Nah, oke, Gibran. Akhirnya, iya. Gibran memimpin Solo, kota Solo. Baru. Baru 2 tahun. Itu prestasinya. Saya tidak bilang itu prestasi, karena bapaknya itu presiden. Oh iya, siap. Gini. Dia bisa naik sebagai kandidat calon wali kota karena dibantu melalui PDIP kan. Iya, betul PDIP. Nah, dan itu dia seingat saya dia mendaftar di saat injury time. Sebenarnya saat itu PDIP ada calon lain. Punya calon yang bagus. Ada. Nah, karena beliau anak presiden ya diistimewakan lah. Iya. Nah, jadi susah ini kok menilai Mas Gibran karena ada faktor presiden di atasnya gitu. Dan dan dia sendiri secara akademis biasa-biasa saja. Biasa saja. Kenapa? Kuliah di luar negeri, Bos. Dia setahu saya tidak dapat gelar apapun. Boleh boleh dicek pada KPU. Kalau calon-calon lain kan tuh ada gelar tuh. Iya. Jenderal kah, insinyur kah, doktor kah. Nah, kalau Mas Gibran dia namanya coba apa? Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu aja nggak ada gelar. Artinya sekolah yang dia jalani di Singapura itu ya bukan sekolah S1 atau sekolah D3 sekalipun. Ya mungkin di bawah-bawah itulah ya. Kalau informasi yang kita dengar, walaupun informasi itu belum begitu akurat, itu dia semacam sekolah persiapan. Tapi itu anyway itu sekolah lah kan. Nah, kembali lagi ke masalah pengalaman memimpin. Nah, paham kan? Solo bagus kan selama dipimpin oleh Mas Gibran? Solo nampak bagus karena semua proyek-proyek strategis yang dari APBN atau dari presiden banyak diarahkan ke situ. Oh, begitu ya. Jadi misalnya yang paling terkenal itu kan pembangunan masjid. Iya, masjid. Itu kan dari artinya presiden merekomkan kota Solo tempat dibangunnya masjid itu. Yang dari luar negeri itu ya? Iya, dari Arab, dari Qatar atau Emirat Arab. Dan banyak proyek-proyek strategis lainnya dialihkan ke situ. Dan wajar lah karena kan anak presiden. Beruntung Solo berarti ya masyarakat Solo. Alhamdulillah semenjak pemimpinnya Jokowi, Solo beruntung. Beruntung. Terus tetap. Jadi kita kabar beruntungnya itu Aceh nih. Nah, enggak. Tunggu, kita Siap. Oke, lanjut. Ini lah. Jadi kita akhiri dulu pertanyaan tadi yang mana yang lebih bagus. Siap bot ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dari yang ketiga itu pasangan capres dan pasangan dan cawapresnya kan sudah bisa dilihat mana yang lebih berpengalaman. Itu jadi masyarakat silakan memilih mana yang berpengalaman dalam memimpin negara dan memimpin birokrasi di Indonesia. Kalau sekedar melihat gimmick-gimmicknya, joget-jogetnya, gemoy-gemoy dan sebagainya, atau bilang lagi lah Indonesia ini gimana mau jadinya ke depan kan? Ya. Tapi masyarakat Indonesia suka yang gemoy-gemoy rasanya. Nah, itu harus disurvei lagi apa benar masyarakat Indonesia suka gemoy atau something else. Ya. Oke, untuk hari ini gitu aja dulu. Kita ketemu lagi di suatu mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita